saya sampaikan mewakili PT Abimata. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya jam 9 lewat mohon izin tidak bisa ikut sampai akhir karena ada meeting juga dengan Ranok di Jakarta dengan timnya Pak Sanudiono. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wija yang telah memberikan sambutan. Selanjutnya sebelum kita mulai ke pemaparan materi, absen dulu ya teman-teman. Absennya sudah saya share di description chatnya yang ada di Zoom meeting ini. Itu berlaku untuk Abimata dan Telkomsel. Absen. Selanjutnya yaitu kita ke pemaparan materi yang akan dipaparkan oleh saudara saya Muhammad Rifki Indrawan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Rifki. Pemaparan materi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kecil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Ya, terima kasih Pak Mangisar beserta jajarannya PT Telkomsel dan Pak Wiza yang telah memberikan kesempatan dan waktu. Pada kesempatan ini izinkan saya sedikit sharing knowledge tentang baterai lithium. Sebelumnya sudah kelihatan PPT-nya. Sudah ketua. Ya, sedikit review. Baterai lithium ini berbeda dengan baterai VRLA dari segi senyawa kimia yang ada di dalamnya. Jadi baterai lithium ini dia menggunakan lithium iron fosfat, sedangkan baterai VRLA itu dia gel. Jadi campuran elektrolitnya dicampur dengan pasir silika sehingga dia berbentuk gel. Jadi baterai lithium ini merupakan baterai generasi yang baru, memiliki sejumlah kelebihan dibanding dengan generasi sebelumnya. Di antaranya membuat baterainya yang lebih ringan. Mulai sekarang kita compare dengan baterai FTJ 100Ah. Jika dibandingkan, baterai lithium ini, satu bank lithiumnya ini memiliki berat 41 kg, sedangkan baterai VRLA satu banknya itu memiliki berat 138 kg. Jadi dari segi bobot, baterai lithium ini sangat efisien. Kemudian ada hambatan dalam. Jadi setiap baterai itu memiliki hambatan dalamnya masing-masing. Jadi baterai lithium ini dia memiliki hambatan dalamnya kurang dari 4 miliohm. Sedangkan baterai VRLA misalkan FTJ itu hambatan dalamnya 5,4 miliohm. Jadi hambatan dalam baterai lithium lebih kecil daripada baterai VRLA. Kemudian baterai lithium ini dia bersifat memory effect. Jadi memory effect ini bisa disebut juga menurunnya kapasitas maksimum pada baterai akibat pola cas-discharge yang tidak sampai penuh. Misalkan baterai dicas 100, dicas 50, kemudian dicas 80, jadi tidak sampai 100, berulang-ulang kembali. Nah, maka ketika baterai yang bersifat memory effect, maka kapasitas maksimumnya akan menurun. Tapi jika baterai lithium dia cas-discharge tidak sampai penuh, dia tidak akan menurun kapasitas maksimumnya. Kemudian ada low self discharge rate-nya kurang dari 2% per month atau per bulan. Jadi self discharge ini terjadi karena reaksi kimia yang ada di dalam internal baterai. Jadi kondisi di mana baterai akan tetap mengeluarkan arus listrik walaupun baterai tidak digunakan. Gitu. Jadi setiap baterai itu memiliki self discharge rate-nya masing-masing. Ya, baterai lithium ini dia memiliki self discharge kurang dari 2% per bulan. Kemudian cycle life yang lebih lama dibandingkan VRLA. Jadi cycle life itu
banyaknya pengisian dan pengosongan baterai hingga kapasitas baterai turun dan tersisa 80%. Jadi jika kita lihat baterai FTJ 100Ah itu dia secara teoritis memiliki jumlah cycle 900 design. Nah, dibandingkan dengan baterai lithium, dia ini memiliki range cycle antara 3000 sampai 3500 cycle. Artinya baterai lithium ini didesain lebih lama gitu daya tahannya dibanding VRLA. Kemudian kita lanjut instalasi space. Jadi kabinet ACA yang existing ini ketika dimuat sekarang tuh hanya mampu memuat 3 bank baterai FTJ jika VRLA. Akan tapi ketika diimplementasikan ke dalam baterai lithium, dia mampu menyimpan 5 bank baterai. Jadi secara kapasitas baterai akan meningkat. Jadi instalasi space-nya itu baterai lithium sangat efisien. Kemudian lifespan, jadi baterai VRLA itu didesain 3-5 tahun saja secara teoritisnya. Akan tapi dengan baterai lithium dia didesain 5-10 tahun. Dilihat juga dari jumlah cycle dari spesifikasi yang tadi. Kemudian installation weight, jadi beratnya yang sudah disinggung tadi. Jadi untuk berat baterai lithium 1 bank itu hanya 41 kg, sedangkan baterai FTJ 100Ah itu untuk 1 banknya dia 138 kg. Jadi baterai lithium ini sangat efisien dari segi bobot. Kemudian operasi temperatur untuk baterai VRLA dia tuh berada di range 20 derajat Celcius sampai 35 derajat Celcius. Di luar itu maka performansi baterai akan menurun. Akan tetapi baterai lithium dia mempunyai range yang lebih besar. Jadi dia dari minus 20 derajat sampai 60 derajat Celcius. Jadi dalam baterai lithium ini dia mempunyai sensor temperatur. Ada 4 sensor temperatur yang disimpan di berbagai elemen dari baterai. Ada di selnya sendiri, ada di BMS-nya, lalu di MOSFET-nya, ada di ruang antar MOSFET dan baterai itu di ambiennya. Jadi ada 3 sensor. Kemudian untuk BMS, baterai VRLA itu tidak punya BMS atau baterai management system, tapi di baterai lithium dia memiliki BMS-nya. Jadi dia bisa menganalisis, mengkalkulasi dan memproteksi hal-hal yang terjadi pada baterai tersebut. Kemudian terakhir no memory effect, artinya baterai tersebut ketika cas discharge-nya tidak sampai 100% maka performansi baterai itu tidak akan menurun karena dia tidak memiliki sifat no memory effect. Sedikit mengenalkan produk baterai lithium. Jadi baterai lithium ini dia memiliki kapasitas dari 10Ah sampai 175Ah. Nah, yang diimplementasikan di Telkomsel ini yang di kotak merah. Jadi baterai lithium ini 3U ukurannya, tegangannya 48, nominal kapasitasnya 100, lebarnya 440, kedalamannya 440 dan tingginya 113,3 mm itu 3U. Jadi 13,3 cm, beratnya 40 kg. Bang Rifki, Iya Pak? boleh sebentar, katanya Pak itu Pak Wija mau ini ya live ya? Masih ada nggak? Pak Wija masih ada? Udah live ya? Sepertinya sudah live, Pak. Oh, tadinya kalau belum live mau, kan kita belum ada foto bareng tadi ya? Oh iya, belum, Pak. Udah saya ambil foto Pak. Udah Udah tadi? Pak, aman-aman. Udah saya ambil. Oh ya, Oh baik. ya udah lanjut. Siap, Pak. Nah, berikut ini komponen-komponen yang berada dalam baterai lithium. Jadi yang pertama ada baterai sel. Jadi baterai lithium ini terdiri dari 15 sel. Kemudian ada BMS board. Jadi baterai lithium ini memiliki sensor tegangan, sensor arus, sensor suhu yang terintegrasi dengan BMS board ini. Kemudian ada box baterainya itu sendiri. Kemudian ada yang di bawah ada baterai modul. Jadi bentuk baterai lithium
tabel discharge data. Jadi kita bisa memperkirakan ketika baterai ini disetting tegangan akhirnya misalkan berapa tegangan, terus kemudian di discharge dengan arus sekian, maka waktu daya tahan baterainya itu kita bisa perkirakan berapa lama baterai tersebut bisa backup. Sebagai contoh, voltage ini yang di sebelah kiri ada 45, 43,5, 42, 40,5 itu merupakan settingan BLPD. Jadi settingan di mana cut off baterai terakhirnya tegangannya ingin berapa tegangannya. Kemudian ada current ampere di 0,1 itu di 0,1 dikali kapasitasnya itu 100 Ah. Di 0,1 kali 100 berarti 10. Jadi 0,1 C itu 10 ampere, 0,2 C itu 20 ampere, dan seterusnya sampai 1,0 C itu 100 ampere. Jadi baterai lithium ini bisa di discharge dari 10 sampai 100 ampere. Udah ada orang ngambil ya? Kemudian ada time. Time ini menunjukkan berapa lama baterai lithium tersebut bisa membackup berdasarkan tegangan yang disetting dan beban yang dibebankan pada baterai lithium. Misalkan kita contoh ketika BLPD-nya kita setting 40,5 atau tegangan akhir dari baterai lithium, kemudian di discharge selama 100 ampere, sehingga baterai tersebut dapat membackup selama 0,989 jam. Seperti itu pembacaannya. Nah, ini front panel dari baterai lithium. Jadi yang pertama ini ada tombol decontact ya. Kemudian ini tombol reset, jadi sebagai on off dari baterai tersebut. Jadi ketika kita ingin menyalakan baterai, kita tekan selama 3 detik, maka baterai tersebut akan nyala. Begitupun kita tekan lagi selama 3 detik, maka baterai tersebut pun akan mati. Kemudian ada port RS485, ini port komunikasi antar baterai. Kemudian ada port RS232, ini kita untuk masuk ke BMS-nya. Jadi kita ada aplikasi namanya Tian Power, jadi kita bisa masuk ke BMS-nya menggunakan kabel RS232. Kemudian ada deep switch, jadi ini tuh merupakan instalasi alamat baterai untuk keperluan komunikasi. Kemudian ada LED run, jadi indikator baterai bekerja, jadi berkedip selama 2 kali per detik berarti keadaan standby, dan berkedip setiap 1 kali per detik berarti keadaan charge atau discharge. Kemudian ada tombol alarm, LED alarm. Jadi ketika baterai tersebut mengalami alarm atau proteksi, maka LED alarm ini akan menyala berwarna merah. Kemudian yang ke-8 ada SOC indikator atau state of charge indicator. Ini kita bisa melihat kapasitas baterai berdasarkan jumlah LED yang menyala. Jadi ketika kita bacanya dari kiri, ketika 1 LED yang menyala itu berarti range SOC baterai tersebut antara 0 sampai 25%. Kemudian ketika 2 LED yang menyala itu dari 25% sampai 50%, 3 LED yang nyala 50 sampai 75%, kemudian yang 4 LED yang nyala 75 sampai 100%. Kemudian di sini ada terminal positif, terminal negatif, dan kupingannya untuk mounting. Nah, jadi fitur utama dari baterai lithium itu sendiri, dia mengedepankan dia memiliki baterai management system atau BMS. Jadi yang pertama, dia bisa mengkontrol dan memproteksi dari hal-hal yang abnormal yang terjadi pada baterai tersebut. Kemudian dia memiliki komunikasi, kemudian dia memiliki fungsi balancing and function, kemudian ada measurement and calculation. Nah, jadi BMS ini dia bisa measurement and calculation, dia bisa mengukur dan mengkalkulasi. Yang pertama, tegangan. Jadi baterai lithium ini di BMS-nya kita bisa lihat sistem atau baterai tersebut memiliki tegangan berapa satu banknya. Kemudian ada cell voltage. Sebelumnya kita sebutkan bahwa baterai lithium ini terdiri dari 15 sel. Jadi dalam BMS kita bisa lihat dari 15 sel tersebut kita bisa tahu berapa tegangan per selnya. Kemudian ada cell over voltage dan under voltage. Jadi kita
kita bisa tahu dari ke-15 sel tersebut, kita bisa tahu mana sel-sel yang over, mana sel-sel yang under. Nah, tapi dengan adanya fitur balancing, artinya dia ketika ada beberapa sel yang memiliki tegangan yang rendah atau yang tinggi, dia akan langsung membalance atau dia akan menyamaratakan dengan otomatis. Jadi dia tidak akan ada sel-sel yang rendah atau yang tinggi. Kemudian ada current, sistem current. Jadi baterai lithium ini di BMS-nya kita bisa tahu berapa arus yang masuk atau yang keluar dari baterai. Kemudian ada temperatur, seperti yang tadi disebutkan bahwasannya baterai lithium ini terdiri dari 4 buah sensor temperatur. Jadi ada ambient, ada MOSFET atau ada di BMS-nya, di PCB board-nya, dan di selnya. Jadi kita bisa tahu sel-sel mana yang over temperatur, sel-sel mana yang under temperatur. Kemudian ada power, jadi kita bisa tahu SOC atau state of charge dari baterai tersebut. Jadi kita bisa tahu selain dari LCD, kita bisa tahu di BMS-nya berapa persen kapasitas tersisa pada baterai tersebut. Kemudian ini ada control and protection. Kontrol tersebut ini ada automatic balancing. Jadi seperti yang tadi disebutkan, bahwasanya ketika ada sel-sel yang rendah, jadi BMS ini akan meng-auto balancing sendiri. Jadi balance difference-nya itu sampai 30 mV. Jadi ketika di atas 30 mV, perbedaan tegangan antar selnya, dia akan otomatis balancing atau langsung menyamaratakan. Perbedaannya dengan baterai VRLA, ketika salah satu sel dari 6 per pack-nya itu ada 6 sel, ada salah satu sel yang tegangannya rendah, maka yang lainnya pun akan ikut rendah. Ketika ada satu pack yang rusak, 3 pack yang masih bagus, maka semuanya akan ikut rusak karena satu sel tersebut rendah akibat karena VRLA tidak mempunyai fitur cell balancing. Kemudian sistem and cell protection. Jadi baterai lithium ini dia punya sistem proteksi. Yang pertama, over atau under cell voltage. Jadi ketika ada sel yang memiliki tegangannya tinggi atau rendah, dia akan memproteksi. Kemudian over under cell temperatur, ya ini jadi baterai lithium ini dia memiliki sensor suhu di mana pack over voltage-nya itu, jadi ketika satu pack memiliki temperatur alarmnya ketika 55 derajat, maka baterai tersebut akan alarm over temperatur. Kemudian ketika 60 derajat, maka dia akan memprotek sendiri. Ngomong dari mana itu kan? Dari baterai tersebut telah Kamu 60 mana? derajat, maka dia akan protek sendiri. Yang kamu putus asa kemarin? Dia akan rilis sendiri atau akan hilang sendiri alarm. Saya bilang jangan, Kejadian umbinya tersebut tumbuh. sudah berangsur normal, artinya ketika suhunya tinggi, ketika suhunya sudah rendah, Cantik dia lagi. akan rilis otomatis. Jadi baterai tersebut alarmnya tidak usah di clear manual, tapi ketika keadaan sudah membaik, maka alarm tersebut akan rilis otomatis. Kemudian ada overcharging. Ketika baterai di charging akan lebih dari 100 ampere, maka dia akan memproteksi. Berbeda dengan baterai VRLA. Jika baterai FTJ itu kan dalam spesifikasinya ada maksimum charging 20 ampere. Jadi ketika di charging dia lebih dari 20 ampere, maka baterai tersebut akan menurun dan sel-selnya akan rusak. Maka kenapa BCL itu disetting di Kasih alas 20% dan sangat wajib ketika VRLA itu disetting BCL-nya. Kenapa? Karena kalau tidak, di atas 20% per bank, maka di atas 20 ampere per bank dia di cas, maka baterai tersebut akan menurun performasinya. Kemudian ada over discharging. Jadi baterai lithium ini dia dapat di discharging sampai 100 ampere. Ketika dia di discharge lebih dari 100 ampere, dia akan memproteksi. Kemudian ada short circuit protection. Jadi ketika dia ada short, maka dia baterai tersebut akan alarm atau memprotek. Dia tidak bisa dicas, tidak bisa di discharge. Kemudian ada komunikasi serial USB RS232 itu untuk masuk ke BMS-nya menggunakan aplikasi via Power.
Kemudian untuk yang kedua ada R485 itu untuk komunikasi antar pack-nya. Ini metode instalasi dari baterai lithium. Jadi baterai lithium ini dia bank satunya itu mulai dari paling bawah, kemudian setelah disimpan dia harus dimounting kupingannya agar dia kokoh dari goncangan. Nah, ini untuk instalasi baterai untuk multipack. Jadi kita bisa memonitoring atau connect BMS dari PC ke baterai lithium hanya menggunakan, kita hanya connect ke satu baterai lithium, tapi bank 2 bank 3 nya kita bisa monitor dengan syarat baterai tersebut dikoneksikan menggunakan RS485 antar baterainya, Bikin dapur kayaknya. dan baterai tersebut Apa samudra? setting addressingnya. Jadi misalkan untuk bank 1 dia di setting 1, jadi deep switch ini di setting menggunakan kode binary, jadi dari 2.0, 2.1, 2.2, 2.3. Jadi untuk settingannya bank 1 1 0 0 0 0, untuk bank 2 0 1 0 0 0. Jadi jika kesulitan untuk mengingat binary, maka ketika instalasi bisa lihat tabel ini, disesuaikan saja dan jangan sampai salah. Nah, ini hal yang terpenting dari instalasi baterai lithium, bahwasanya ketika kita instalasi baterai lithium kita harus dan wajib untuk men-setting rectifier-nya. Kenapa? Karena baterai existing, baterai PRLA itu memiliki spesifikasi yang berbeda dengan baterai lithium. Jadi baterai PRLA misalkan dia memiliki tegangan fluidnya 54. Nah, baterai lithium ini dia memiliki tegangan fluidnya 51. Jika baterai lithium diinstal dengan settingan baterai PRLA, maka baterai lithium ini akan over voltage. Mengapa? Karena range dia untuk floating itu 51. Ketika dia diterimanya 54, maka dia akan over voltage. Makanya ketika instalasi baterai lithium harus dipastikan benar-benar bahwa controller itu harus berfungsi dengan baik agar kita bisa menyeting NCU-nya untuk sesuai dengan spesifikasi baterai lithium. Jika baterai lithium diinstal dengan kondisi controller yang rusak, mati atau blank, maka settingan dari rectifier tersebut masih bersifat PRLA. Maka baterai lithium tersebut kita tidak bisa jamin bahwa akan berfungsi dengan baik. Itu bisa saja baterai lithium tersebut terproteksi akibat over voltage. Jadi yang pertama, ketika instalasi baterai lithium kita harus men-set kapasitinya berapa. Jadi N itu number of baterai, jadi jumlah baterainya dikali rate kapasitinya. Misalkan jumlah baterainya 5 dikali rate kapasitinya 100, 100 berarti kita setting rate kapasitinya 500. Kemudian charging current limit coefficient. Jadi Sekretariat memberikan rekomendasi kepada kita ketika kita instalasi baterai lithium, baterai current limitnya itu di setting di 0,15. Jika PRLA itu kan di settingnya 0,10 ya. Tapi ada beberapa kasus case dengan side set yang memang listriknya hanya cukup untuk 0,1, maka baterai lithium ini masih bisa mentoleransi. Jadi ketika jumlah modul dan kapasitas PLE-nya tidak memadai untuk 0,15%, maka baterai lithium ini masih toleransi, dia masih bisa disetting 10% seperti itu. Kemudian equals charge dia 53,5. Jadi untuk baterai lithium ini dengan equalisnya 53,5. Sementara baterai PRLA itu equalisnya 56,4. Sangat berbeda tegangannya. Jadi ketika kita install baterai lithium, kita tidak bisa menggunakan settingan baterai PRLA karena memang sudah berbeda range dari tegangan floating ataupun equalisnya. Kemudian ada low voltage alarm. Jadi baterai lithium ini dia akan mengeluarkan alarm atau remind kepada sistemnya. Jadi 47 tegangannya dia akan alarm low voltage.
LPD1 di 46, kemudian LPD2 nya di 43,5. Jadi ketika baterai VRLA itu kita setting LPD2 nya 43,2, kalau baterai lithium ini kita setting LPD2 nya itu 43,5. Untuk LPD1 nya 46. Kemudian penyimpanan baterai, baterai harus disimpan di tempat yang kering, bersih, lingkungan yang berventilasi tanpa gas clothing, dan hindari arus umum tingkat pada baterai. Kemudian jauhkan dari api dan hindari dari paparan sinar matahari. Dilarang meletakkan baterai di rak bersuhu tinggi atau dekat perangkat yang bersuhu tinggi. Kemudian jumlah lapisan baterai harus memenuhi persyaratan ditentukan. Saat mencas baterai, pastikan untuk menggunakan cas atau rectifier khusus. Nah, ini maksudnya rectifier khusus ini bahwa settingan rectifier untuk yang diinstal baterai lithium ini harus memiliki spesifikasi yang khusus, artinya harus sesuai dengan spesifikasi baterai lithium yang tadi. Jadi ketika dia dicas menggunakan settingan baterai VRLA, maka tidak sesuai range tegangannya, berbeda. Kemudian baterai merupakan jenis produk kimia, jika menyimpan terlalu lama maka kinerja baterai akan menurun. Nah, ini berkaitan dengan self discharge tadi, maka harus segera digunakan. Operating dan monitoring baterai. Jadi BMS ini akan memprotek over under voltage, over short current, and over temperature. Nah, ini untuk troubleshooting dari baterai lithium. Misalkan kita menemukan baterai lithium dalam keadaan over voltage protection. Jadi over voltage protection misalkan tegangannya berada di 59,5 atau maksimal tegangannya 3,85. Jadi ketika kita menemukan baterai lithium dalam keadaan proteksi over voltage, nah sebelum kita mengetahui baterai lithium ini terjadi proteksi apa atau alarm apa, maka kita harus bisa dulu masuk ke BMS-nya. Jadi kita harus connect menggunakan kabel RS232 tadi. Jadi dalam BMS tersebut kita tahu bahwa ada kejadian apa di baterai tersebut. Jadi ketika kita menemukan baterai over voltage protection, hal yang pertama kita lakukan, kita lihat dulu cek apakah settingan rectifier MCU-nya sesuai dengan spesifikasi dari baterai lithium. Kita lihat tegangan pulsing dan equalisnya. Jadi ketika kita menginstal baterai lithium MCU-nya mati, maka otomatis kita tidak akan bisa mencharging. Maka kemungkinan besar baterai lithium tersebut akan terjadi over voltage. Jadi tegangannya itu melebihi dari range yang dia mampu terima. Jadi ketika kita menemukan over voltage, kita cek settingan rectifiernya, tegangan pulsing dan equalisnya dicek apakah sudah sesuai dengan baterai lithium. Kemudian jika belum, maka sesuaikan dengan baterai lithium. Jika tegangan telah normal sesuai dengan spesifikasi baterai, maka alarm itu pun akan rilis dengan sendirinya karena dia ada auto release gitu alarm tersebut. Kemudian jika baterai tersebut tidak dapat dipulihkan kembali, artinya ketika kita sudah cek settingan parameternya sudah sesuai tapi masih alarm, maka jika baterai tidak dapat dipulihkan, hubungi pihak dari Abimata untuk memperbaikinya, atau kita bisa eskalasi ke prinsipal untuk discuss tentang problem ini atau alarm ini. Kemudian under voltage. Jadi ketika kita menemukan desain, kita sudah masuk ke BMS bahwa di situ ada proteksi under voltage, maka hal-hal yang harus kita lakukan ialah yang pertama, dia dicas dulu apakah dia bisa dicas atau tidak. Kemudian kita periksa fungsi BLPD-nya berjalan atau tidak. Jadi baterai lithium ini meskipun BLPD-nya mati atau LPD-nya tidak jalan, LPD2-nya, baterai lithium ini tidak akan terkuras sampai 0. Jadi baterai lithium ini ketika didiskas, ketika tegangan 40,5, dia akan otomatis protect. Jadi dia tidak akan mungkin
discharge sampai 0. Berbeda dengan VRLA. Jika VRLA di discharge terus, maka dia akan terus mengeluarkan arusnya sampai 0. Tapi ketika baterai lithium di discharge, ketika sampai dengan 40,5 tidak ada proteksi di rectifiernya, maka dia akan memproteksi dirinya sendiri. Jadi dia ada sistem proteksi. Ketika dengan 40,5 dia akan otomatis cut off, dia tidak akan bisa di discharge lagi untuk melindungi sel-selnya itu sendiri. Jadi sel-sel itu tidak boleh dikuras hingga dari batas kemampuannya. Ketika dia dikuras sampai 0, maka baterai tersebut akan berkurang, bahkan bisa rusak performasinya. Jadi ketika kita melakukan under protection, under voltage, maka hal yang kita bisa lakukan seperti ini. Jadi dicas dulu, bisa atau tidak, dicek fungsi BLVD-nya. Ketika BLVD-nya tidak berfungsi, maka tentu baterai ini akan under voltage protection. Artinya dia di tegangan 40,5 dia akan cut off dan alarmnya under voltage protection. Caranya kita coba dicas ulang. Dicasnya tentunya menggunakan spesifikasi dari baterai lithium itu sendiri. Kemudian ada charge high temperature protection. Jadi maksimal suhu sel elektrochemical dari baterai lithium ini 60 derajat. Jadi ketika di atas 60 derajat dia akan proteksi. Jadi sebelum proteksi dia ada alarm dulu. Jadi dia merimain dulu ada kejadian yang abnormal. Jadi alarm untuk over temperaturnya itu di 55. Jadi di 55 derajat dia udah alarm bahwasanya ada over temperatur. Jika dari 55 ke 60 masih belum turun suhunya, ketika 60 dia otomatis proteksi untuk mengamankan juga sel-sel atau PCB yang ada di dalamnya. Jadi ketika misalkan suhunya di atas itu bisa membahayakan baterai ketika baterai tersebut dipaksakan untuk bekerja. Jadi baterai ini didesain sehingga ketika 60 derajat baterai tersebut akan berhenti untuk lekat, dia tidak bisa dicas, tidak bisa di-discharge. Troubleshootingnya seperti apa? Misalkan ketika kita menemukan ada high temperature protection pada baterai, yang pertama kita lakukan itu kita matikan MCB-nya dulu. Keluarkan baterainya dari kabinet agar baterai tersebut mendapatkan suhu yang lebih rendah. Misalkan sejam atau 2 jam, ketika suhu sudah turun, maka alarm high temperature itu akan rilis dengan sendirinya. Jadi dia alarm di 55 derajat, dia proteksi di 60 derajat, dia rilis alarmnya sendiri di 55 derajat. Jadi ketika suhu 60 protek, ketika baterai dikeluarkan, suhu turun, ketika sudah 55 dia akan auto release. Jadi baterai tersebut sudah hilang proteksinya. Begitu halnya dengan discharge sama. Jadi ketika kita menemukan baterai tersebut alarm high temp, jadi hal-hal yang bisa kita lakukan itu seperti ini. Kita keluarkan dulu baterainya, matikan MCB-nya, keluarkan baterainya agar mendapatkan suhu yang lebih rendah. Kemudian ini software BMS-nya. Jadi BMS-nya ini, untuk masuk ke BMS-nya kita memerlukan yang namanya software. Software-nya itu Gian Power Energy. Jadi dalam BMS ini kita bisa lihat fact information-nya, tegangannya berapa, tegangan dalam satu bank baterai ini berapa. Kita bisa lihat arus yang masuk atau yang keluar dari baterai ini berapa. Kita bisa melihat SOC, state of charge, jadi kapasitas dari baterai yang tersisa ini berapa. Kemudian SOH atau state of health, jadi bisa disebut dengan kesehatan baterainya berapa persen. Kemudian ada remain capacity, kapasitas yang tersisa pada baterai. Kemudian ada nominal capacity, jadi kapasitas maksimum yang ada pada baterainya. Kemudian jumlah cycle baterainya kita bisa tahu sudah berapa cycle baterai tersebut digunakan. Kemudian ada cell voltage, di sebelah kiri kita bisa lihat berapa tegangan atau berapa tegangan dari setiap selnya, dari 15 sel ini. Jadi ada fitur namanya auto balancing. Jadi ketika ada salah satu sel yang memiliki
tegangannya lebih dari 30 mV berbeda lain, maka akan otomatis auto balancing. Kemudian ada temperatur, kita bisa lihat ada ambient temperatur, ada MOS temperatur, MOSFET itu BMS pasti di BMS, ada sel temperatur sel itu kita sampling ada 4, jadi kita bisa tahu berapa suhu dari sel tersebut. Kemudian ada alarm, jika ada terjadi alarm pada baterai tersebut maka akan muncul alarm di BMS ini. Kemudian ada proteksi, ada fault, ketika ada suatu kejadian yang abnormal pada baterai maka keterangannya akan keluar di 3 box ini, alarm, protect, atau fault. Ini ada real time data, jadi ketika kita koneksikan PC kita ke baterai, kita bisa mengambil data real time. Kita bisa setting mau jaraknya berapa detik antar sampling datanya. Kita mau 1 detik sekali, bisa 1 menit, bisa. Jadi kita bisa tahu pergerakan Masih arus, itu di plastik itu loh. suhu, atau misalkan temperatur kita bisa cek di sini. Kemudian ketika kita mau simpan, kita tinggal klik save data. Nampak, jadi ketika kita install, ketika kita mau download, jadi dia langsung berbentuk formatannya Excel. Kemudian ada history data. Jadi history data ini dia akan merekam kejadian-kejadian pada baterai tersebut. Misalkan ada alarm atau proteksi, maka kejadian-kejadian tersebut akan tersimpan di history data. Sama untuk mendownload dari history data, tinggal kita klik pakai history data, sama, nanti bentuknya dalam berbentuk Excel keluar. Jadi misalkan ketika terjadi alarm atau proteksi, untuk men-tracing bahwa penyebab kerusakannya karena apa, kita bisa tahu dari history data ini. Berikut ini desain dari kabinet Abimata yang baru jika diinstal baterai lithium. Jadi jika sebelumnya space untuk baterai ini kita hanya memuat 3 bank 100Ah, maka ketika kita diinstal baterai lithium kita bisa modifikasi hingga 500Ah kapasitas baterai. Kemudian rack expand, dia mampu memuat 8 bank baterai lithium. Mungkin cukup sekian, jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Baik, terima kasih kepada saudara saya Indra atas pemaparan materinya. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Apabila ada yang kurang paham dan ingin ditanyakan, monggo silahkan. Tanya Mas Indra. Ya Pak. Kalau yang pertama, untuk tadi kan baterai ini dia bisa 5-10 tahun ya lifetime-nya. Nah, untuk warantinya sendiri itu sampai berapa tahun nanti kalau misalnya ada kerusakan bisa kita klaim? Yang pertama. Nah, yang kedua, untuk BMS ini instalasinya sampai bisa kita remote atau remote dari ini ya, dari kantor misalnya gitu, atau lokasi lain, atau memang hanya disediakan port RS232 itu aja. Itu dulu sih, makasih. Iya Pak. Izin menjawab, untuk waranti dari baterai lithium ini dari Abimata 5 tahun. Benar ya Pak? Pak Ipung, Pak Supana, Mas Juli? Yang punya 5 tahun. Ya, untuk
warrantinya 5 tahun Pak. Untuk BMS-nya bisa di remote atau tidak, secara fungsi baterai tersebut ini bisa di remote yang menggunakan aplikasi. Tapi untuk saat ini kita masih tahap penyempurnaan Pak, dalam multipack, antar multipacknya, monitoring multipacknya. Jadi kita sampai saat ini masih koordinasi dengan tim produk, tapi kita sudah tanyakan baterai ini bisa di remote atau tidak. Bahwa baterai ini bisa di remote Pak, tapi untuk saat ini masih tahap penyempurnaan untuk komunikasi multipacknya Pak. Gitu, Pak. Pak, menambahkan Pak dari Tanjung Pinang. Ya Pak. Bertanya yang Bang Irmawan juga tadi. Untuk klaimnya kan tadi garansinya 5 tahun. Itu bisa klaim berapa kali ya Pak? Sama yang masalah ini ya, remote-nya tadi ya, baterainya bisa di remote atau enggak, itu nanti waktu instalasinya apa nanti standarnya udah langsung bisa di remote dari NMS yang bisa diakses tanpa ponsel, atau itu tadi cuma disediakan portnya aja Pak? Maksudnya mungkin itu tadi Bang Irmawan ya. Apa nanti pas instalasi itu udah pasti bisa di remote gitu sistemnya? Iya betul sih, harapannya bisa kita remote. Iya langsung gitu kan Bang ya, maksudnya kan bukan kita yang masukin IP-nya lagi. Itu aja sih Pak. Ya, emang. Untuk klaimnya berapa kali, Pak mungkin bisa ada tambahan untuk berapa kali untuk mengklaim selama 5 tahun tersebut Pak? Untuk klaimnya nanti mungkin kita tanyakan ke bagian ini Pak, bagian marketingnya di mana saya lagi komunikasi di lapangan kurang tentang berapa kali klaimnya tuh Pak. Cuman yang kita pahami baterai ini klaimnya setelah BAST itu warantinya 5 tahun seperti itu Pak. Sekedar info juga untuk yang MPE baterai lithium ini kan masih digodok di Haki, jadi belum ada rilis resminya Bang Irmawan sama Bang Ramadan. Tapi kalau untuk yang mengikuti yang lama itu klaim baterainya itu selama masih waranti itu perbaikan atau klaim baterai itu masih menjadi tanggung jawabnya Pelimata. Kita nunggu ini Bang Irmawan ya, nunggu kontrak PO-nya rilis ya, karena saat ini pun baterai lithium ini belum ada PO-nya, jadi masih seperti kata Pak Mangisar tadi, kita masih risk order nih sebenarnya. Oke, makasih Bang Zul. Pak Ya, mungkin memperjelas pertanyaan Bang Ramadan dan Bang Irmawan tadi Pak Rifki Indrawan. Iya Pak. Maksudnya gini, setelah instalasi itu ada nggak Abimata buat macam power monitoring sistemnya untuk ini untuk baterai lithium ini? Iya Pak. Jadi kami tinggal akses ke webnya atau web monitoringnya untuk baterai lithium ini. Apakah ada itu di ininya, di PO-nya? Kita jelasin dulu. Untuk apakah ada di PO-nya atau tidak, mungkin nanti kami diskusikan, tanyakan dulu dengan internal kami ya Pak. Tapi untuk secara fungsi baterai lithium ini dia bisa dimonitoring. Kemudian seperti apa? Jadi dia dikonekkan semacam ke router, kalau informasi dari tim produk kami ya Pak. Dikonekkan ke router, jadi dia SNMP dia, tapi tidak pakai IP, jadi dia langsung aplikasinya ada Pak. Tapi untuk saat ini kita masih terkendala dalam monitoring multipacknya. Jadi kita masih koordinasi dengan prinsipal untuk bagaimana memfixkan koneksi antara multipacknya, baru kita bisa lanjut ke monitoringnya Pak. Jadi mungkin secara baterai dia ada portnya tersedia, dia bisa connect ke router, dia ada aplikasinya. Tapi untuk secara multipacknya dia belum bisa Pak. Jadi kita masih tahap fiksasi ke prinsipal kami Pak. Oke, terima kasih. Satu lagi Pak Rifi, untuk Ya Pak. charging Atau ya. udah ada dari Oke, untuk charging Pak Rifi ini kan baterai infonya fast charge ya. Boleh tahu nggak itu untuk full charge itu berapa lama dia dari charging 0%? Untuk durasi waktu yang didapat kita kan tergantung dari settingan baterai current limitnya ya Pak, bahwasanya baterai current limit dari lithium ini dia bisa disetting dari 10 sampai 100 dengan catatan listriknya memadai ya Pak. Jadi
ketika kita set BCL-nya 100, ketika dia baterainya di cas 100, dia bisa full 1 jam Pak. Tapi dengan catatan listriknya kuat dan otomatis jadi di sel sendiri itu kan ada sensor suhu ya Pak. Jadi meskipun dia bisa 100 ampere, tapi kita tidak merekomendasikan Pak. Misalkan ketika 50 60 ampere itu masih bisa. Jadi ketika 100 itu dia masih bisa, kan, tetapi mungkin ketika suhu ambiennya panas, kemudian suhu dalam selnya juga panas, mungkin akan memicu alarm high temp gitu Pak. Jadi mungkin ketika mau pasca itu tidak sampai 100 atau misalkan di 40 50 itu kan sudah tinggi Pak, sudah cepat untuk waktu. Kalau dia normal dengan BCL 15%, ya Pak. kalau dia normal chargingnya dengan BCL 15%, itu kira-kira berapa lama dia full? Kalau misalkan dari 50 ke 100 itu dia misalkan bisa 4 jam, 3 sampai 4 jam Pak. Mungkin dari 0 sampai 100 bisa sampai 7 atau 8 jam ketika dia di setting 15. Lumayan lama juga ya. Oke. Ya, ya, makasih. Izin tanya Pak. Ya Pak. Nah ini kalau misalnya dia lagi suhunya tinggi kan protek, terus tiba-tiba kita kehilangan sumber AC nih, otomatis dia harus kerja kan baterainya. Nah itu kerja nggak Pak? Makasih Pak. Gini Pak, ketika suhu tinggi maka baterai akan protek. Ketika baterai protek maka dia tidak akan bisa charge Pak. Nanti kalau udah hilang proteknya kerja lagi? Ya kalau misalkan kan alarm tersebut akan otomatis ya Pak ketika kejadiannya sudah normal kembali atau suhunya sudah turun. Ketika proteknya sudah hilang maka alarmnya hilang, maka baterai bisa bekerja kembali Pak. Bisa beda-beda dong proteknya per sistem ya? Proteknya tergantung Pak. Jadi kan ada berbagai macam, ada over voltage, ada over temperatur ya kan Pak. Iya, nanti kalau misalnya proteknya beda-beda per bank, nanti begitu proteknya hilang minta power nanti nge-trip dong kalau satu-satu. Gimana Pak? Kalau tiba-tiba misalnya proteknya ini ya, proteknya hilang nih tapi beda-beda dari setiap bank. Iya. Nah, nanti kalau misalnya tiba-tiba dia proteknya hilang berarti kan kerja. Nanti takutnya nggak kuat, nanti yang nge-trip baterai itu ya. Ampernya gede bisa masukkan. Ampernya gede, berarti kan tergantung dari MCB baterainya ya Pak. Oh ya, MCB yang di baterai ya? Oh, di baterai ini nggak ada MCB Pak, kita jadi on off-nya kita hanya tombol kecil ditekan gitu Pak. Oh, nggak ada MCB lagi ya di situ ya? Ya, nggak ada, jadi kita langsung connect ke MCB baterai yang 63 ampere itu. Oh iya, oke kalau gitu. Kasih Pak. Nanya dikit boleh? Bang Jul? Bang Jul, nanya dong. Ya, Bang D, silakan. Ya, gak apa-apa ya. Mungkin agak kelewat sih dikit tadi. Terkait implementasi ini, pertama pertanyaannya apakah semua baterai VRLA akan dilitiumkan? Itu pertama. Yang kedua, tadi ini sistemnya plug and play aja, masukin baterai terus setting atau ada wiring lagi ya? Itu yang kedua. Yang ketiga, fungsi rectifier kan juga sebenarnya ada kontrolnya tuh terhadap baterai ya, terkait chargingnya, fast charge-nya, equalize-nya. Terus apakah ada apa ya, kayak dualisme pengaturan berarti gitu loh. Maksudnya dari rectifier ngatur charging ke baterai, terus di baterai lithium sendiri punya controlling sendiri gitu loh. Seperti apa ininya ya, teknikalnya ya. Mungkin itu Bang Jul. Ya, oke. Thank you. Ya, mungkin poin 1 nanti aku yang jawab. Poin 2 sama poin 3 Pak Arif yang jawab ya. Ya, Kalau poin 1 itu Bang, sampai dengan mulai dari 2019 akhir ini dan seterusnya untuk
baterai-baterai yang korektif itu bisa dari ini ya, kita replace atau depannya. Jadi ke depannya itu udah bisa yang baterai yang sifatnya korektif nggak lagi pakai ini, nggak pakai baterai VRLA. Ini info dari PSE. Tapi untuk kontrak MPA-nya lagi disusun dan proses evaluasi sign. Silakan Mbak Rifki untuk yang poin 2 sama poin 3-nya. Ya Pak. Untuk poin 2, jadi mekanisme instalasi baterai lithium. Jadi baterai lithium ini kan BMS-nya itu sudah menyatu dengan baterainya atau pack-nya. Jadi BMS-nya itu ada di dalam baterainya. Jadi ketika kita install baterai, maka kita hanya masukkan baterai, koneksikan kabel baterainya saja Pak, tidak ada wiring tambahan, karena BMS-nya atau baterai management sistemnya kita sudah include satu paket dengan baterainya itu atau pack. Kemudian yang kedua, apakah ada dualisme pengaturan ketika sistem rectifier memiliki settingan sendiri, baterai memiliki settingan sendiri? Ketika ini saya sudah jelaskan tadi bahwasanya rectifier itu disetting harus mengikuti spesifikasi dari baterai lithium. Jadi artinya settingan dari rectifier itu masih ada dalam range baterai lithium. Mungkin ketika ada dualisme pengaturan, ketika NCU itu tidak disetting sesuai dengan kapasitas baterai lithium. Artinya NCU-nya masih settingan baterai VRLA, lithiumnya dengan spesifikasi dari baterai lithium, maka itu akan terjadi dualisme pengaturan. Makanya baterai tersebut tidak akan maksimum atau akan protek ketika NCU dan baterainya itu tidak sesuai settingannya. Tapi ketika NCU-nya kita setting sesuai dengan spesifikasi dari baterai lithium, artinya routingnya, kualisnya itu kita setting sesuai baterai lithium, maka itu tidak akan terjadi dualisme pengaturan. Artinya settingan dari rectifier itu masih dalam range dari kemampuan baterai lithium Pak. Gitu Pak. Secara layer berarti lebih tinggi pengaturan di sistem rectifier daripada baterai ya kalau gitu ya? Ya, lebih banyak pengaturannya di rectifier. Jadi kalau baterai itu dia fokusnya ke arus yang masuk, arus yang keluar, kemudian tegangan dan suhunya Pak. Oke, thank you. Ya Pak, sama-sama Pak. Pak Lesti nanya dong. Ya Pak. Dengan Suryandi terkait cooling system tadi itu kan pengaruhnya besar ya ke kinerja baterai. Bahkan kalau yang saya tangkap bisa jadi baterai itu tidak bekerja alias tidak backup ketika dibutuhkan di saat temperaturnya itu sudah mencapai threshold atau di atas threshold gitu ya. Nah, seperti apa ya desain cooling system untuk baterai lithium ini? Apa artinya seberapa garansi yang diberikan cooling system untuk baterai lithium ini, Pak? Sejauh yang pernah kita coba ya Pak di lab kami pernah coba cara discharge baterai tersebut di 100 ampere ya Pak. Artinya itu kan tegangan maksimum yang mampu lithium terima ya Pak. Nah, tentu kan ketika kita cas atau dicas 100 ampere, maka suhu dalam sel tersebut akan tinggi, akan naik ya Pak. Nah, ya, ketika kita coba mau tanya cas 100, bahwasanya suhu dari baterai tersebut itu tidak melebihi dari range yang diperbolehkan, artinya tidak lebih dari 60 gitu Pak. Jadi sejauh yang bisa kita coba bahwa dengan kapasitas maksimum yang dia mampu terima dengan arus 100 itu suhu dari selnya itu masih terjaga Pak. Itu sih Pak yang bisa kita berikan dengan itu pengalaman. artinya itu belum mempertimbangkan faktor ini ya, faktor eksternal lingkungan sekitar lah, ambiennya ya Pak. Nah iya Pak ya. Nah kita ceknya baru sebatas itu Pak. Kan ini Pak baterai juga baru sampai di 2 bulan nanti kita baru bisa pengecekan dilakukan lingkungan kita Pak. Itu dengan desain cooling system existing. Jadi baterai ini tidak punya PNG Pak. Dia hanya baterai dengan desain yang ada coolingnya, bukan cooling seperti heatsink gitu Pak di BMS-nya Pak. Jadi sistem coolingnya seperti itu Pak. Kalau untuk fan-nya dia tidak ada Pak.
sekarang ini sendiri fan atau cooling sistemnya seperti apa ya? Apakah tidak ada atau akan ada tambahan fan atau menggunakan existing? Kalau cooling sistemnya menggunakan fan yang ada dalam kabinet mungkin ya Pak. Seperti ini Pak. Ini Nah itu. jadi sistem coolingnya kalau untuk baterai lithium ini sistem coolingnya menggunakan fan yang di dalam kabinetnya Pak. Mungkin ini Mas, jumlah fan-nya harus disesuaikan juga dengan jumlah banknya itu kira-kira berapa fan-nya? Iya, mungkin butuh dimodif juga itu fan-nya rawan ini juga, rawan rusak, yang suhunya tinggi. Nah itu maksud saya. Artinya minimumnya. iya, artinya Sumbangseng ini terutama mungkin daerah Epoia itu kan termasuk daerah yang lumayan tinggi lah temperatur ambien kita kan. Nah harapan kita di sini itu sudah di setting atau didesain untuk kebutuhan tersebut gitu Pak Rizky. Nah sampai nanti kita jadinya kayak kumat-kumatan kan. Di saat suhunya normal nanti dia normal backupnya, di saat pas tinggi dia jadi nggak backup gitu. Ini kan kebetulan kabinet juga dimodifikasi ya, artinya ada kabinet sendiri untuk dia. Kalau boleh usul ya mungkin ditambahin aja di bagian bawah ada fan juga, ini ada alternatif. Makin banyak fan-nya, makin suhunya makin bagus, dan kalau rusak salah satu fan-nya juga masih mendukung gitu. Usulan sih. Terima kasih Pak. Nanti kami akan mendiskusikan nanti. Mantap Pak. Betulnya Pak. Ya itu udah tolongin tadi ya Pak Rifki ya. Nanti kita asumsikan untuk Sumbangseng ini ya dengan temperatur ambien yang tertinggi lah di Sumbangseng. Kita ambil sampel mungkin daerah inilah Kepri ataupun kan baru lagi panas. Iya daerah Roho juga bisa. Roho juga bisa. Karena semua Pak. Orang Makassar dia kan? Oh udah aku ngomong ke belakang ke sana. Baik Pak. Bakondek. Tiang namanya. Tiang kan sekolah SMA di Makassar. Iya Pak. SMA Makassar nih. Benar, Belum. saya ngaku ini dulu telat masuknya sehingga risetnya saya kurang dapat, nggak dapat malah. Karena ini mungkin masih baru dan mungkin mumpung kita masih dalam tahap instalasi awal, bahkan mungkin bisa dimodifikasi dari fabrikasinya untuk proses instalasinya ya Bang Rifki ya. Jadi dapat ini dulu benar ya. Nah, Ada Vita siapa? Kita. kendala terbesar di tempat kita ini kan Dia pun adek. kecurian nih. Kakak bisa kasih dia Ade Vita biar ada yang bawa. Oh dia mau pulang kampung ya? Kayak Yang kemarin kita bakar-bakar malam dia sama Sini, suaminya di telepon lah. kampung. suruh sini. Sorry ini bukan Gimana? teknik dalam, mungkin kalaupun Bang Rifki Gimana? jauh karena Kemarin gitu ya. Ini si dia itu. lebih detail, mungkin apakah Pak Kakak bisa kasih dia Devita biar ada yang bawa saja. Kakak Su kenal dia. Kapan pulangnya? Kapan dia pulang? Dia lebih aku kirim oleh-oleh buat mama sih. Dia tidak ada Kapan fungsi fitur dia alarm pulang? aktif ya Pak. Ya, atau anti kecurian, tapi di baterai lithium yang lain atau di baterai lithium yang 5U itu dia punya fitur aktif, tapi di yang baterai lithium 100 Ah3U ini dia tidak ada Ada. fitur baterai. Naiknya ke pagoda ya bagus. Dia pulang itu dia nggak Yang usah. bagus ini tuh, yang sini semananya tuh langsung Ya aja. sama-samanya itu. kerangka Itu yang nenek dia kan. dari Dia punya mama, dia punya bapak punya mama kan. Itu yang ngurut akhirnya kemarin saya di kampung. Terus saya turun dia yang ngurut. baterai sendiri memungkinkan nggak dia sistem plug and plug? Rumah tetanggaan dekat-dekat aja. Orang tanya fan-nya kurang. Plug seperti apa ya Pak? Masih bersaudaraan sama yang Ans tadi. Kayak kita hilang Nenek sama nenek kakak adik. gitu kan, Pokoknya kalau rumah sekitar kami itu kakak adik semua di situ. kita koneksi ke Orang kakek-kakek dulu kan anaknya banyak-banyak semua. memungkinkan. Mana ada yang Coba satu dua, langsung Pak. 5, 6, 7, 8. Oke, jadi baterai Jadi itulah anaknya Jadi berjejer saya semua. arahnya ke sini pemikirannya.
kan untuk proses pencurian itu dari dulu ke dulu kita pencurian? ya latek itu aja yang kemudian kita kayak proses kayak pencurian kalah terus lah sama maling gitu kan. anak demam Selama ini ya kita bikin proteksi macam-macam juga dia tetap akan aja ini apa namanya duluan malingnya yang pinter dari kita. Nah kalau seandainya nih kita sih Pak buatkan Bang Jul baterai yang sifatnya mobile memungkinkan nggak sih Pak? Mobile baterai jadi MBB. Jadi gini misalnya kalaupun mungkin untuk start awalnya itu tetap dibutuhkan baterai, tapi untuk backup yang lebih lamanya itu model mobile gitu loh. Jadi kalau pemadaman kita bawa baterai yang udah di standby kan untuk itu, kita letak, kita pasang gitu, plak begitu selesai listrik hidup, PLN hidup, kira-kira asumsi sudah terisi penuh, kita unplug lagi, kita simpan lagi gitu. Menurut Bang Jul gimana? Baterai mobil ya Bang? Ya, mobile baterai, asumsi kayak gitu sih pemikiran. Udah Karena efektif nih. Enggak, lithium kan ringan kan baterai ya? mobil itu Zulkifli baterai mobil Saragi. udah kita isunya udah kita Itu ya, sampaikan pada Zulkifli saat Saragi. FMC Fazul. pertama kali itu. FMC oh bata ya iyalah Iya. Cuma secara ini belum ya, apa Fazul. hitungan bisnisnya Zulkifli itu di FMC itu udah belum nampak kali namanya dapat kalau kita orang Indonesia kan hitungan itu untuk baterai mobil ini Muslim karena itu kita akan nampak dari memodif namanya banyak kan modifikasi ya. kalau Namanya orang barat kan memang nampak dari tingkah pakan-pakannya lakunya nanti kita memodifikasi di sisi rectifier namanya Iya. dan untuk baterai tengok mobil nama ini orang hanya Muslim pemain bola itu khususkan untuk load DC-nya. Yosef Jadi kayak load Mikael kan ada yang kita backup Lukas full, yang ada shelter atau AC-nya itu Frank. bisa di backup kan. Kita fokus ke AC-nya kan. Frank Lampard ya Ke load DC-nya. Frank Ribery Bisa Bang kalau Nah, untuk Frank baterai Ribery. apalagi mungkin dia penggunaan pas jadi dia lahir dari itu kita mungkin pakai pas baterai kemerdekaan bisa. Tapi ya kita Intinya. sering mungkin kan. terus apa Makanya aku bilang Negaranya, mumpung kita Liberty. bicara dari Libanon ya lanjut Bang. siapa lagi namanya pemain bola Eden Hazard ada nama Belanda. Edennya Hazardnya Belanda itu Jadi enggak maksudku gitu. Ya, Joseph. mumpung kita Bukan. masih tahap Tengok awal. tangan Van saya. Persie yang Robin Van membicarakan Persie pemain ini pasti udah teknis banget lah. Tapi non teknisnya kan mungkin kita bisa air panas cacing air panas relatekan aja dengan air panas teknisnya. kompres air panas tekan pakai kunyit Awal saya karena agak Frank apa Robin Van Persie tapi kalau Muslim tuh iyalah Belanda kan nah, ada fan-fannya itu Belanda Robin Van Persie Frank Ribery Belanda Jerman deh Frank Ribery udah dari awal kita pesankan ada Van Holten Van Boek Van ada yang Blue Van aku senangnya itu orang Inggris apa orang kalau apa untuk yang yang zaman itu dulu itu mungkin nanti mereka penjajah kita datang ke sampaikan Indonesia ke kita bikin kesimpulan. Karena apa untuk sekarang buku kan ini udah keluar kayak kita tulis itu lurus saja masuk ke proses maksudnya yang mereka tengok seperti itu kita tulis seperti itu itu mungkin next usulan Bang. kan Tapi kebanyakan tadi kita yang pertama tadi yang ketahui pertanyaan